Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait fenomena kematian membusuk di rumah, kita sudah bergabung dengan pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Selamat sore Mbak Devi. Selamat sore Mas. Baik Mbak Devi, setahun terakhir ada 3 kasus kematian di rumah yang ada satu ciri yang sama, yaitu mereka jarang bersosialisasi. Apakah memang jarang bersosialisasi ini bisa menjadi indikasi dan juga bisa menjadi pemicu bahwa mereka akan bisa dibilang meninggal secara bersama-sama, entah satu keluarga ataupun bersama dengan orang yang tinggal di atap yang sama? Ya, perilaku masyarakat kota khususnya yang memang cenderung untuk mengisolasi dan terisolasi dari lingkungan sosial, ini sudah diprediksi lebih dari 100 tahun lalu. Kenapa? Karena hal ini tanda kutip bukan hal baru di bahkan negara-negara maju sekalipun. Kenapa? Pertama, sederhana. Ketika diprediksikan 2030-2050 akan terjadi pengkotaan banyak kawasan. Kota itu dengan non kota itu cirinya apa sih? Salah satunya adalah kalau di desa misalnya atau bukan kota, yang tinggal bersama kita itu kalau nggak keluarga atau profesinya sama. Misalnya sama-sama petani, atau di depan nenek, di belakang ponakan, kiri sepupu, kanan sepupu jauh dan sebagainya gitu ya. Sedangkan di kota, orang yang di depan kita, samping kiri kanan belakang kita, itu profesinya bisa betul-betul beda jauh dan pasti bukan keluarga. Ini yang kemudian membuat komunikasi terputus. Ditambah yang kedua, hidup di kota menuntut setiap orang untuk fokus mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga biasanya pekerjaannya bahkan tidak hanya satu. Ini yang membuat sudah kondisinya orangnya tidak kita kenal, kedua kita sibuk untuk mendedikasikan diri pada kebutuhan ekonomi, berangkat subuh, pulang minimal jam 10 atau jam 11 bahkan tengah malam, sehingga komunikasi betul-betul terputus. Apa yang terjadi? Hitohnya manusia itu kan makhluk sosial, sehingga kita tidak mungkin sendirian. Sendirian ini bukan hanya dalam konteks kelaparan, makan dan sebagainya, tapi ada dukungan moral, mental. Kita misalnya butuh menitipkan anak atau sekedar butuh garam dan sebagainya. Di masa lalu di negeri ini dan kemarin sebenarnya saat pandemi terbukti bahwa kita punya kearifan sosial yang bahkan sudah ada penelitian yang judulnya The Backdoor Java. Zaman dulu itu kita kalau ada apa-apa tinggal ngetuk pintu tetangga kita. Baik. Semuanya beres. Lagi stres, lagi ada konflik, lagi bukan urusan ekonomi. Tidak selalu urusan ekonomi gitu ya. Nah, kemarin ini 2020 sudah tadi faktor kota, faktor ekonomi yang di kota, lalu yang ketiga 2020 kita mendadak COVID itu, di mana kita betul-betul dicerabut lagi kemanusiaan kita karena kita harus melakukan jarak sosial. Orang semakin tidak terbiasa terkoneksi secara langsung satu sama lain. Walaupun pandemi mengajarkan DNA kebaikan, saling menolong dan sebagainya itu terbukti terjadi sempurna di saat pandemi. Kalau ada apa-apa kita langsung tolong, orang relakan untuk vaksin segala macam, yang di negara lain tidak terjadi. Baik Mbak Devi, tapi kan kita lihat saat ini kan kasusnya untuk 3 kasus ini mereka adalah satu keluarga. Ada 4 orang, lalu ada 2 orang yang untuk Cinere Depok. Ini kan pasti adalah mereka yang mungkin bekerja, yang mereka pasti bersosialisasi dengan satu sama lain di kantor mungkin. Nah ini apakah memang di kota padat seperti ini pun dan dengan status mungkin kita pekerja, ini bisa terjadi? Sangat Mas, karena begini, ketika di kantor fokus kita kan bekerja, bukan berdiskusi tentang masalah kita. Kerabat, tetangga adalah orang-orang yang kita bisa mencurahkan hal-hal yang sifatnya tidak formal seperti pekerjaan. Kita nggak mungkin, karena kita tahu bekerja itu kan paling window-nya atau jendela untuk bisa ngobrol itu hanya makan siang. Itu pun juga ada sholatnya, belum sambil makan. Nggak mungkin. Dan yang kedua, masyarakat Indonesia secara mental, kita adalah masyarakat yang harmoni. Kita biasanya jarang untuk kemudian secara terbuka memperlihatkan kemalangan, ketidaknyamanan kita alami, dan itu terjadi pada kasus. Baik. Baik Mbak Devi, tapi
punya keluarga, ini kan dari hasil ininya polisi kan, apa namanya, sudah enggak, padahal dia ada kebutuhan, ditambah tanda kutip ada ketidakmauan menunjukkan bahwa saya sedang ada masalah. Berbeda kalau kita sudah berteman, bicara lama, kita tahu visi orang nih, dia nggak akan tanda kutip ngeledek saya nih kalau saya susah, jadi ya, saya ketuk pintunya aja, pinjem garam dong, minta gula dong, minta cabai dong gitu. Itu akan berbeda. Kantor semuanya serba formal. Ini tentu akan berbeda. Baik, tapi pemikiran ini apakah hanya berdasar dari satu orang, misalnya ayah saja atau si ibu saja, kemudian disebarkan ke keluarganya, ke anggota keluarganya, atau memang bisa menjadi satu karakter, satu keluarga, semuanya seperti itu, Mbak Devi? Ya, Mas, ditambah lagi faktor kelima, yang terakhir adalah dari 15 tahun lalu, para pakar sudah memvonis bahwa manusia-manusia modern, khususnya manusia digital, adalah manusia paling stres. Kita kelihatannya hidup dalam keramaian yang sangat bising di ruang digital, padahal kita kesepian. Dan dalam satu keluarga, jangan berpikir kemudian kita juga berkomunikasi dengan baik. Memang pandemi satu sisi kemarin ada bagusnya, yaitu semua orang kemudian dipaksa untuk kembali bertemu. Tapi ketika ada di dalam rumah, apakah kita semua berkomunikasi? Belum tentu. Dan yang kedua, faktor keluarga itu penting. Artinya, ketika orang tua punya satu sikap A, biasanya anggota keluarga yang lain mau tidak mau akan mengikuti. Karena ini juga yang terjadi di kasus Kalideres misalnya, bagaimana ada sosok-sosok yang begitu kuat sehingga kemudian satu keluarganya kemudian akan mengikuti pola yang sama seperti itu. Jadi memang PR bagi kita semua adalah hanya masalah waktu. Kita juga bisa terjebak dalam situasi yang sama. Tapi kita perlu paham bahwa kita sebagai tetangga, kita harus serius mengirimkan sinyal bahwa kalau tetangga kita membutuhkan bantuan, kita tidak akan menjelekkan dia, tidak akan menganggap dia kemudian apa. Sederhana. Baik. Yuk sekarang setiap keluar rumah, mau nggak mau, minimal kita berikan senyuman ke tetangga depan, kiri, kanan, dan belakang kita kalau ketemu. Karena dengan senyuman, kita mengirimkan satu sinyal positif bahwa kalau ada apa-apa, kamu bisa lo ngomong sama saya, walaupun kita nggak punya kesempatan untuk berdialog panjang. Yang kedua, pimpinan tertinggi di wilayah, yaitu RT RW, itu punya peranan yang sangat strategis untuk memastikan keran-keran komunikasi itu terbuka. Sekarang ada teknologi yang memfasilitasi, WA Group misalnya. Kalau sampai ada 1-2 keluarga yang tidak mau ikut, disitulah kita mulai melakukan intervensi. Baik. Bukan dalam konteks mencampuri atau gibah keluarga tersebut atau masyarakat tersebut, tapi dalam konteks untuk memastikan kita bisa memberikan pertolongan pertama kepada keluarga-keluarga yang terlihat misalnya gejalanya agak aneh. Baik. Kok nggak pernah melakukan WA Group misalnya. Baik. Hal sederhana seperti senyuman dan juga komunikasi misalnya, dan sebagainya. Ini kita bisa lakukan sehingga hal ini tidak terulang kembali. Terima kasih pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.